Perencanaan pembelajaran dianggap sebagai blueprint karena berfungsi sebagai cetak biru yang menjadi panduan utama bagi guru untuk menyusun dan melaksanakan proses pembelajaran secara terstruktur dan sistematis, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai pastinya. Di MI atau SD, perencanaan yang matang mencakup penetapan tujuan pembelajaran, pemilihan metode, pemilihan media, dan penilaian yang sesuai sehingga memudahkan guru untuk mengelola kegiatan belajar dengan efektif dan sesuai karakteristik peserta didik. Contoh konkret pengaruh perencanaan yang baik dapat dilihat ketika guru MI membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan poin-poin indikator pencapaian kompetensi, penggunaan metode pembelajaran yang interaktif seperti bermain peran, serta evaluasi yang mendukung pengembangan kemampuan anak. Dengan demikian, siswa dapat belajar aktif dan hasil belajar meningkat. Misalnya dalam mata pelajaran IPS atau Bahasa Indonesia. Perencanaan yang sistematis juga membantu guru mengantisipasi kendala dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan efektivitas belajar. Selanjutnya, jawaban pertanyaan nomor 2. Berikut adalah perbedaan mendasar kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 atau ke-13 di MI atau SD. Dari segi aspeknya saja berbeda. Yang pertama itu pendekatan pembelajaran. Kalau kurikulum 13 itu terstruktur dengan pendekatan kompetensi dan saintifik, integrasi tematik antar mata pelajaran. Sedangkan di kurikulum Merdeka lebih fleksibel atau study centered dan berorientasi pada kebebasan belajar siswa. Lalu aspek fokus. Kalau di kurikulum 13, pengembangan kemampuan akademik, kognitif, afektif, dan psikomotorik secara menyeluruh. Sedangkan di kurikulum Merdeka yaitu pengembangan karakter, moral, dan kebebasan siswa dalam belajar. Lalu aspek struktur kurikulum. Jika di kurikulum 13 yaitu standar nasional dengan struktur terstandarisasi dan terbatas ruang otonomi guru. Sedangkan di kurikulum Merdeka itu strukturnya lebih sederhana, otonomi lebih besar untuk adaptasi dan inovasi guru. Selanjutnya di aspek penilaian. Kalau di kurikulum 13, penilaian akademik terstruktur sesuai indikator kompetensi. Tetapi jika di kurikulum Merdeka, penilaian non-akademik dan formatif yang lebih fleksibel dan holistik. Lalu aspek pelaksanaan. Di kurikulum 13 lebih terstruktur dan kaku pedomannya. Tapi jika di kurikulum mereka itu lebih fleksibel dan memberi kebebasan guru untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan konteksnya. Nah, perbedaan utama ini menunjukkan bahwa kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang lebih kontekstual dan sesuai dengan keberagaman siswa dan kondisi lokal. Sedangkan kurikulum 2013 ini tetap pada pendekatan yang lebih terstruktur dan seragam. Lalu ada prinsip differentiated instruction itu dapat diimplementasikan di SD atau MI dengan yang pertama menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, lalu bermain peran, dan juga observasi. Selanjutnya memberikan media pembelajaran yang beragam sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Lalu menyusun asesmen yang beragam sesuai tingkat perkembangan siswa untuk penilaian yang adil dan tepat. Selanjutnya yaitu memberikan tugas dengan tingkat kesulitan yang berbeda agar semua siswa dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Nah, pendekatan tersebut menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memaksimalkan potensi siswa sesuai tahap perkembangan mereka. Selanjutnya, jawaban soal nomor 3, langkah-langkah atau sintaks utamanya yaitu yang pertama, orientasi proyek atau project orientation. Di mana guru menetapkan tema yaitu lingkungan sekitar dengan memberikan gambaran dan mengajak siswa menyadari pentingnya menjaga lingkungan. Guru dapat mendiskusikan tentang masalah lingkungan yang ada di sekitar sekolah atau di rumah siswa. Lalu yang kedua, itu ada pembentukan tim dan pengidentifikasian masalah. Jadi siswa dibagi dalam kelompok kecil dan bersama-sama mengidentifikasi masalah yang nyata yang ingin mereka selesaikan, misalkan pengelolaan sampah, plastik, atau pelestarian tanaman di sekolah. Lalu yang ketiga ada perencanaan proyek. Jadi setiap kelompok ini merancang rencana proyek, menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, lalu bahan dan alat yang dibutuhkan, serta pembagian tugas antar anggota. Yang keempat, ini masuk ke pelaksanaan proyek. Jadi siswa melaksanakan proyek sesuai rencana, misalnya membuat tempat sampah terpisah, atau menanam pohon, atau membuat poster kampanye lingkungan, atau bisa jadi juga proyek membersihkan area sekolah. Lalu yang kelima itu presentasi dan publikasi. Nah, kelompok mempresentasikan hasil proyek secara kreatif dengan kelas atau komunitas sekolah dalam pelaporan atau berbagai ilmu lainnya. Lalu yang keenam itu refleksi dan evaluasi. Nah, di tahap ini guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi terhadap proses dan hasil proyek untuk mengevaluasi pembelajaran dan menanamkan nilai-nilai kepedulian lingkungan. Nah, pendekatan ini membantu siswa aktif dalam belajar, mengasah keterampilan kolaborasi, lalu berpikir kritis dan tanggung jawab sosial, serta memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan juga kontekstual. Jawaban pertanyaan nomor 4 yaitu kearifan lokal di kelas 6 MI dengan model pembelajaran inquiry learning. Nah, inquiry learning sangat tepat untuk tema kearifan lokal karena model ini mendorong siswa untuk
aktif bertanya, mencari, dan mengeksplorasi informasi secara mandiri maupun kelompok. Dengan model inquiry learning, siswa diajak untuk menemukan sendiri makna kearifan lokal melalui observasi, wawancara, atau penelitian terhadap lingkungan sekitar serta sumber budaya lokal. Hal ini menumbuhkan rasa ingin tahu, lalu pemikiran kritis dan apresiasi terhadap kearifan lokal sebagai identitas bangsa. Nah, strateginya yaitu pembelajaran berbasis pertanyaan, lalu siswa diarahkan untuk menyelidiki tema kearifan lokal dengan bimbingan guru. Lalu metodenya bisa berupa diskusi kelompok. Diskusi ini untuk merumuskan pertanyaan dan mendiskusikan hasil temuan. Lalu observasi lapangan ini untuk mengamati praktik kearifan lokal di masyarakat. Lalu ada wawancara dengan tokoh adat atau orang tua sebagai sumber informasi langsung. Nah, tekniknya yaitu bisa brainstorming untuk mengumpulkan ide dan pertanyaan awal tentang kearifan lokal. Lalu ada presentasi hasil observasi atau wawancara secara kelompok. Selanjutnya ada refleksi kelas untuk mengkaitkan hasil pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari dan nilai moral. Nah, dengan model ini, siswa tidak hanya memahami materi secara konsep, tetapi juga menginternalisasi nilai dan makna kearifan lokal secara mendalam, sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi siswa. Jawaban pertanyaan nomor 5, hubungan hierarkis antara CP, ATP, dan TP dalam kurikulum merdeka. CP atau capaian pembelajaran. Kompetensi utama yang harus dikuasai siswa pada akhir fase pembelajaran mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara menyeluruh. Lalu ATP, alur tujuan pembelajaran. Rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan berurutan untuk mencapai CP sebagai peta langkah pembelajaran sepanjang tahun ajaran. Lalu TP atau tujuan pembelajaran. Sasaran spesifik yang harus dicapai dalam pembelajaran tertentu turunan langsung dari ATP yang bersifat konkret dan terukur. Secara hierarkis, CP berada di tingkat paling atas sebagai sasaran utama, ATP sebagai penjabaran rinci dari CP dalam bentuk rangkaian tujuan berurutan, dan TP sebagai implementasi konkret dalam aktivitas pembelajaran harian. Pemahaman terhadap ketiga komponen ini penting dalam perencanaan pembelajaran untuk memastikan pencapaian kompetensi secara sistematis, terstruktur, dan adaptif sesuai kebutuhan dan konteks siswa. Nah, contoh konkret matematika kelas 6 di MI, topiknya ini kan bangun ruang ya. Nah, CP-nya ini siswa dapat memahami dan menghitung volume bangun ruang sederhana. Lalu ATP-nya mengenalkan jenis bangun ruang seperti kubus atau balok, lalu memahami sifat dan ciri-ciri bangun ruang. Yang ketiga menggunakan rumus volume dan balok, dan yang keempat itu menerapkan rumus volume pada soal-soal cerita. Selanjutnya itu TP-nya. TP-nya itu pada seri tertentu. Yang pertama TP1. TP1 ini siswa dapat mengenalkan dan menggambarkan ciri balok. Lalu TP2 di mana siswa dapat menghitung volume balok dengan rumus V sama dengan P kali L kali T. Lalu yang terakhir ada TP3 di mana siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan volume balok dengan mengikuti hierarki CP, TP, ATP. Nah, pembelajaran menjadi terstruktur dan semua kegiatan relevan untuk mendukung pencapaian kompetensi utama.